Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Seyogyanya kita berusaha mensyukuri nikmat tersebut. Kita mulai dengan hati kita dengan membenarkan, lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian dengan ketaatan, dan itu menunjuk dengan amal perbuatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita sekarang di pertemuan yang ke-15, kita masih membahas tentang Daulah Abbasiyah. Pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang Khalifah Al-Mahdi. Sekarang kita akan membahas tentang Al-Mahdi pada bagian yang kedua. Baik, akan kita baca. Bismillah. Qala mu'allif wa min a'malihil jalilah, dan termasuk dari kebijakan-kebijakannya Al-Mahdi yang baik, karena sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, Al-Mahdi memiliki beberapa kebijakan. Maka musannif kemudian di sini menyebutkan beberapa kebijakan lainnya. Taib. Beliau menyebutkan wa min a'malil jalilah tawsi'atul haramain wal ihsan ila ahlihima. Termasuk dari kebijakan Mahdi yang terpuji adalah perluasan haramain, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram, wal ihsan ila ahlihima, dan juga kemudian bersikap baik kepada penduduk Mekah dan Madinah. Hal ini menjadikan mimma aksabahu hubbun nas wa taqdiruhum, menjadikan kemudian orang mencintai Al-Mahdi karena dia mencintai Islam, mencintai agama ini, memberikan perhatian terhadap tempat-tempat suci umat Islam yang sangat disucikan oleh umat Islam. Wa taqdiruhum, dan kemudian orang menghormati Al-Mahdi dengan sikap yang diambil ini. Faqad amara bi tawsi'atil Masjidil Haram hatta tawassatathul Ka'bah ba'da an kanat fi janibin minhu. Maka pada masa ini Masjidil Haram itu kemudian letaknya berada, Ka'bah itu berada di tengah-tengah dari Masjidil Haram pada masa Al-Mahdi. Karena sebelumnya posisi Ka'bah itu bukan berada di tengah-tengah dari Masjidil Haram. Jadi waktu itu ada sisi yang lebih dari ruangannya, bentuk bangunannya kemudian tidak pas menjadikan Ka'bah di tengah-tengah. Tetapi kemudian mungkin ada sisi yang lebih luas, ada sisi lain yang lebih pendek. Satu sisi lebih pendek, sisi kebalikannya kemudian lebih luas, begitu seterusnya. Sehingga sisi yang kemudian tidak lebih pendek itu kemudian ditambah, diperluas oleh Al-Mahdi pada masa ini. Dan pada masa ini, kaitannya dengan pembangunan Masjidil Haram, insya Allah Al-Mahdi ini meminta pendapat Imam Malik rahimahullah tentang keinginannya Al-Mahdi untuk mengembalikan Masjidil Haram, untuk mengembalikan Ka'bah, untuk memasukkan Hijr Ismail menjadi bagian dari Ka'bah. Karena Hijr Ismail kemudian yang ideal kita tahu bahwa Hijr Ismail itu menjadi bagian dari Ka'bah. Hijr Ismail menjadi bagian dari Ka'bah. Sehingga Al-Mahdi pada masa itu kemudian menginginkan untuk memperluas Ka'bah sampai ke Hijr Ismail, sebagaimana keinginannya Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, di mana Rasulullah SAW kemudian sebenarnya menginginkan agar Ka'bah itu diperluas sampai mencapai Hijr Ismail. Karena Ka'bah seperti kondisi sekarang itu kurang lebih bentuk itulah yang ada pada masa Rasulullah SAW belum diangkat jadi nabi ketika usia 35 tahun, maka kurang lebih bentuknya seperti itu. Karena Quraisy ketika Ka'bah pada masa itu rusak, mereka kemudian merehabnya, memperbaikinya, tapi mereka kemudian kekurangan biaya. Sehingga Hijr Ismail ada celah yang belum bisa mereka bangun antara batas yang kita tahu
dari Ka'bah tersebut sampai ke Hijr Ismail. Padahal itu bagian dari Qawaid Ibrahim yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah ingin memperbaikinya, ingin menambahkannya. Tetapi Rasulullah SAW pada waktu itu masih belum bisa. Karena ahlu Mekah, penduduk Mekah pada waktu itu masuk Islamnya belakangan. Karena itu dalam riwayat dari Aisyah pada waktu itu, Rasulullah SAW memberikan alasan kenapa belum bisa meluaskan Ka'bah pada masa itu, karena laula hadis kurang lebih, karena laula anna qaumaka hadithul ahdi bil Islam. Kalau bukan karena kaummu, yaitu orang Quraisy baru masuk Islam. Karena dikhawatirkan nanti menjadi masalah, dikhawatirkan menjadi fitnah, sehingga kemudian justru dikhawatirkan maslahat tidak bisa dicapai. Sehingga Rasulullah SAW kemudian uh, belum bisa melaksanakan keinginan tersebut. Al-Mahdi berusaha untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kemudian dilarang oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kemudian larang Al-Mahdi untuk kemudian memanjangkannya. Alasannya Imam Malik rahimahullah kurang lebih agar kemudian Ka'bah tidak menjadi mainannya penguasa. Kenapa menjadi mainannya penguasa? Karena terkait dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang terjadi sebelumnya maksudnya ketika Abdullah bin Zubair menjabat sebagai khalifah ya, dan dia berkuasa di Mekah, menjadi penguasa di Mekah, kita tahu pada masanya, maka Abdullah bin Zubair memperbaiki Ka'bah. Memperbaiki sesuai dengan keinginannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kemudian pada tahun 73 Hijriah dia terbunuh ya. Terbunuh oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Setelah itu kemudian kebijakannya Daulah Umayyah pada masa itu, Allah alam, saya lupa apakah zamannya Abdul Malik bin Marwan atau zamannya atau zamannya Walid bin Abdul Malik. Awalnya mereka tidak tahu. Jadi penguasa Daulah Umayyah tidak tahu kalau apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga kemudian Daulah Umayyah memotong kembali Ka'bah sebagaimana pada masa Quraisy. Persis sebagaimana kurang lebih bentuk yang seperti hari ini kita lihat bersama. Karena itu para ulama sebagian kemudian menggunakan hadis ini sebagai salah satu alasan bahwa ketika kita menginginkan suatu kebaikan dan itu disyariatkan sebenarnya, maka kita harus melihat maslahatnya. Jika maslahatnya kemudian tidak lebih besar, jika dikhawatirkan justru terjadi masalah, maka kemudian keinginan baik itu mungkin harus ditunda dulu. Sehingga itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Allah alam. Kita lanjutkan. Kemudian mu'alif melanjutkan, kama wassa al-Masjidin Nabawi ala sahibi afdhalis salati wassalam. Sebagaimana kemudian Al-Mahdi meluaskan Masjid Nabawi. Dia mengadakan perluasan di Masjid Nabawi. Kama unya bitaksinil khidmat ala tuli tariqil hajj. Sebagaimana dia kemudian memperhatikan perbaikan layanan di sepanjang jalan yang menuju ke jalan haji ya, jalan menuju ke Mekah. Jadi diperbaiki. Biasanya jalan yang dimaksud terutama itu jalan dari ibu kota mereka di Baghdad. Jadi jalan dari Irak menuju ke Mekah. Sehingga kemudian pelayanan yang ada di jalan-jalan tersebut itu kemudian diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, kemudian idzafatan ila ziyadati turuqil barid, ditambahkan lagi kemudian salah satu kebijakan Mahdi terkait dengan hal ini, bahwasanya Mahdi itu menambahkan jaringan barid. Menambahkan jaringan barid. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa barid itu adalah sistem yang orang sekarang lebih kenalnya dengan pos, sistem pos. Pada masa dahulu, sistem itu bukan hanya yang dikirimkan, bukan hanya surat. Tetapi mereka, pegawai barid tersebut, itu juga fungsinya menjadi mata-mata negara. Sehingga mereka yang melaporkan
melaporkan kabar-kabar tertentu dan disampaikan kepada khalifah. Sehingga maksudnya memperbanyak jaringan dari Barid berarti menambah kantor ya, membuka pos baru, membuka markas baru yang kemudian terkait dengan markas-markas Barid yang lain, pos-pos Barid yang lain. Sehingga maksudnya seperti itu. Karena sebagaimana kita tekankan sekali lagi bahwa Barid pada masa itu punya dua fungsi paling tidak. Pertama, fungsi mengirimkan surat. Yang kedua, fungsi mata-mata. Fungsi pelaporan kepada khalifah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, qala muallif muharabatuz zanadiqah. Yang ketiga, termasuk dari kebijakan Mahdi yang terpuji adalah memerangi orang-orang zindik. Orang-orang zindik adalah orang-orang yang kemudian keluar dari Islam atau kemudian orang-orang yang tidak punya agama. Terkadang diartikan seperti itu. Baik. Mu'alif menyebutkan jaddal Mahdi fi muharabatihim wa ansha li hadzal ghad diwan az-zanadiqah. Mahdi kemudian semangat untuk memerangi orang-orang zindik tersebut dan mendirikan untuk tujuan ini diwan, namanya Diwan Zanadiqah. Diwan berarti kalau bahasa kita dewan. Berarti lembaga negara khusus yang bertugas untuk memburu orang-orang zindik. Atau kemudian lembaga negara yang bertugas untuk menangani zindik. Jadi orang-orang yang kemudian murtad, orang-orang yang kemudian menyimpang, maka diurusin oleh Diwanu Zanadiqah. Kemudian wa ahida bimas'uliyatihi ila rajulin min ahli al-hizbah yusamma Abdul Jabbar. Dia menunjuk orang untuk mengepalai dewan ini, mengepalai lembaga negara ini, namanya Abdul Jabbar. Di mana dia sebelumnya itu adalah salah satu dari pegawai pejabat di hizbah, di lembaga hizbah. Lembaga hizbah itu adalah lembaga yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di negara Islam. Itu hizbah. Salah satu bentuk dari hizbah yang bisa kita lihat dalam kehidupan modern, itu misalkan seperti polisi syariat di Aceh atau mungkin di Saudi ya. Maka itu salah satu ya. Bayangan paling mudah. Meskipun kemudian hizbah zaman dahulu itu kan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang ngurusin pasar, itu termasuk pekerjaannya hizbah. Baik. Jadi intinya amar ma'ruf nahi mungkar menegakkan ketertiban juga di sisi lain ya. Tetapi lebih dominannya ke amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian wasummiya sahibuz zanadiqah. Jadi Abdul Jabbar ini dijuluki sebagai sahibuz zanadiqah. Jadi orang yang bertugas untuk menangani orang-orang zindik. Baik. Fatatabba'a ru'usaz zandaqah wa du'ata ilaiha lil qadha' alaihim. Jadi dia kemudian melaksanakan instruksinya Al-Mahdi dan kemudian dia menelusuri siapa saja tokoh-tokohnya orang-orang zindik dan siapa saja penyeru kepada kezindikan. Tujuannya jelas untuk kemudian mengalahkan mereka. Tujuannya untuk mengalahkan mereka. Amma man khudi'a bizandaqah faqad harisal Mahdi ala taw'iyatihim bihaqiqatiha. Tetapi Mahdi kemudian juga tidak sembarangan. Jadi Mahdi kemudian membuat sistem bagaimana caranya agar orang-orang awam yang terpengaruh dengan tokoh-tokoh zindik, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran zindik, maka diupayakan untuk disadarkan terlebih dahulu dengan hakikat kezindikan tersebut. Jadi disadarkan dulu, didakwahi dulu. Tidak serta-merta kemudian diperangi, enggak, dibedakannya. Untuk orang-orang awam kemudian didakwahi dulu, diajak dulu. Ketika memang kemudian sudah tidak mau diajak, baru kemudian barangkali diperangi. Karena itu fa'alafa hayatan ilmiyatan limunadzaratihim wa raddu alaihim li bayani fasadi madhhabihim wa munaqadatihi lil Islam. Karena itu Al-Mahdi itu membuat semacam lembaga ilmiah khusus. Jadi lembaga ilmiah tujuannya kemudian untuk mendebat mereka, untuk mendebat orang-orang yang tertipu dengan kezindikan. Untuk mendebat orang-orang yang terpengaruh pemikiran yang menyimpang tersebut. Fungsinya ini juga waraddu alaihim, untuk membantah mereka. Fungsinya untuk membantah mereka, untuk menjelaskan tentang fasadi madhabim, untuk menjelaskan tentang rusaknya madhab mereka, madhab orang-orang zindik tersebut. Bagaimana kemudian madhab mereka, pemikiran mereka itu menyelisihi Islam.
Jadi menempuh jalur kemudian dengan kekuatan bersenjata, di sisi lain kemudian secara ilmiah itu juga diarahkan. Ada bagian ilmiah yang kemudian bertugas untuk membasmi hal tersebut, untuk kemudian menghilangkan hal-hal tersebut dari masyarakat. Kemudian wa najahal mahdi ila haddin ba'id fa ada katsirun min haula ila al-islam walillahil hamd. Dan Al-Mahdi kemudian sukses dengan hal ini. Sehingga banyak dari mereka, orang-orang yang tertipu dengan kezindikan itu kemudian kembali kepada Islam. Walillahil hamd. Kemudian idhafatan ila ma sabaq, tambahan dari apa yang sudah disampaikan, wajahal mahdi sanah mi'ah wahid wasittin fitnatal muqanna. Tambahan dari yang sebelumnya terkait dengan memerangi kezindikan, Al-Mahdi pada tahun 161 itu kemudian harus menghadapi fitnah dari orang yang bernama Muqanna. Muqanna ini nama aslinya Ato. Nama aslinya Ato. Di mana dikatakan di sini wa huwa ahaduz zanadiqah dhuhara fi Khurasan. Dia itu salah satu orang zindik di mana dia itu munculnya di Khurasan. Munculnya di Khurasan. Jadi dia itu wajahnya buruk rupa. Karena itu untuk menutupi wajahnya yang buruk rupa, dia menutupinya pakai topeng. Karena itu dia lebih terkenal dengan gelarnya namanya Muqanna, yaitu orang yang menggunakan topeng. Di mana topengnya pada waktu itu adalah topeng dari emas. Topeng dari emas. Karena itu menggunakan kina ya, Muqanna dari kina. Itu topeng. Sehingga Muqanna orang yang menggunakan topeng. Keyakinannya orang yang rusak ini, keyakinannya Muqanna adalah idda'al uluhiyah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku mengklaim sebagai Tuhan. Idda'a bil uluhiyah, mengaku sebagai Tuhan. Wa nada bil hulul. Dan dia kemudian menyerukan keyakinan hulul. Hulul itu berarti dia meyakini bahwa Allah itu bersemayam pada dirinya. Dan ini kufur, jelas. Meyakini bahwasanya Allah bersemayam pada dirinya. Karena itu nanti biasanya hulul itu dikaitkan dengan keyakinan satu lagi, yaitu ittihad. Di mana kemudian dia meyakini bahwa Tuhan itu bersatu dengan dia. Saya belum tahu apakah kemudian ada perbedaan antara hulul dengan ittihad. Yang pasti kemudian hulul ini meyakini Tuhan bersemayam di dia. Hal ini di Indonesia barangkali itu mirip dengan keyakinannya Syekh Siti Jenar ya. Mirip dengan keyakinannya Syekh Siti Jenar. Sehingga mana kemudian dia dihukumi oleh mahkamah yang pada waktu itu di dalamnya banyak wali songo, kemudian dihukumi dia kafir dan kemudian dieksekusi ya, dibunuh. Wa nada bil khulul wa tanasukhil arwah, dan kemudian juga keyakinan dia yang menyimpang bahwa dia menyerukan bahwa ada tanasukhil arwah. Tanasukhil arwah itu reinkarnasi. Reinkarnasi berarti meyakini bahwa manusia itu punya kehidupan lebih dari sekali di dunia. Meyakini bahwa manusia bisa hidup lagi di dunia lebih dari sekali. Karena ini keyakinan yang merusak dan ini keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Karena itu misalkan sebagian dari orang Cina yang meyakini reinkarnasi, mereka misalkan meyakini bahwa manusia setelah hidupannya yang pertama, kalau dia baik, dia akan hidup lagi di dunia lagi, pada kehidupan kedunianya yang kedua, kalau baik nanti jadi manusia lagi. Kemudian keyakinan mereka kalau jahat nanti akan kemudian dilahirkan kembali bukan dalam kondisi manusia. Bisa jadi hewan, bisa jadi batu atau yang lainnya. Karena itu tidak heran kalau kemudian terdapat muncul istilah-istilah siluman ya. Siluman apa, siluman hewan ini, siluman hewan tersebut dan lain sebagainya. Maka banyak kurang lebih hal itu terkait dengan keyakinan adanya reinkarnasi. Keyakinan reinkarnasi dan ini keyakinan kufur ya, jelas. Baik. Kemudian ila ghairi dzalika min mabadi' zandaqah, dan juga dia meyakini prinsip-prinsip yang lain dari prinsip-prinsip orang-orang zindiq. Kemudian wa takhassana huwa wa atba'uhu fi qal'ati Kush. Lalu Muqanna ini berlindung untuk melindungi dirinya, di mana dia berlindung dengan pasukannya juga di benteng namanya Kush. Fatasaddal Mahdi li fitnatin bi quwwatin wa khazmin. Maka Mahdi menghadapi fitnah ini dengan kekuatan dan juga dengan ketegasan. Harus diselesaikan karena ini menjadi masalah besar, membahayakan umat. Harus. Fa arsalallahu jaishan lajaban yazidu ala sab'ina alfa mujahid. Dia mengirimkan pasukan, jumlah pasukannya sampai 70.000 pasukan.
Tsumma atba'ahu bi akhar. Lalu kemudian ditambah lagi untuk kemudian mengalahkan Muqanna ini. Falamma ya'isal Muqanna'u min jadwal muqawamah. Lalu ketika Muqanna merasa bahwa tidak ada gunanya lagi melawan, dia merasa mungkin tidak ada gunanya melawan, akan kalah juga. Wa takhalla anhu katsirun min atba'ihi. Begitu juga ketika dia melihat fakta bahwa tidak sedikit dari pengikutnya itu menyingkir, minggir, lari. Kemudian saqaman baqiya minhum summan. Lalu kemudian pengikutnya yang masih tersisa diminumkan racun. Diminumkan racun. Baik. Likai thumma taraka nafsahu finnar. Lalu kemudian dia bunuh diri dengan melemparkan diri ke neraka. Padahal kita sama-sama tahu ya, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Karena itu unik ya. Dia mengaku sebagai Tuhan tapi melemparkan diri ke neraka. Tuhan kok bunuh diri ya, bahasa kita. Dan ini ya apa namanya aneh ya. Karena itu jelas menunjukkan kedustaannya dia. Likaila yaqa'u fi yadil mujahidin, agar kemudian dia tidak jatuh di tangannya mujahidin, agar tidak tertangkap oleh kaum muslimin. Sehingga dia kemudian lebih milih untuk bunuh diri. Wa bidzalika intahat fitnatun min akhtari fitaniz zanadika la'anahumullah. Dengan hal ini, dengan terbunuhnya Muqannah, akhirnya fitnah ini selesai. Dan ini termasuk fitnah yang paling berbahaya bagi umat pada masa tersebut. Allah alam. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di antara kebijakan lain yang baik pada masanya adalah muwasalatu hamalatil jihad wal fathul islami fi biladir rum wa ghairuha. Pada masa ini, umat Islam kemudian berupaya untuk menjalankan jihad. Di mana jihad yang dilangsungkan itu kemudian melawan Romawi pada masa itu. Wa qad wasalat juyusul muslimin fi ahdi ilal Konstantiniyah fi muhawalatin li fathiha. Pada masa itu, pasukan Islam itu sampai ke dekat Konstantinopel. Sekali lagi, tapi tidak sampai mengepung. Keinginan iya, tapi sampai mengepung, kita belum dapat informasi sampai sejauh itu. Tapi terjadi pertempuran dengan pasukan Romawi, iya. Tetapi tidak sampai mengepung. Tidak sampai mengepung. Biqiyadatul qaid asy-syahir Yazid bin Mazid asy-Syaibani. Di mana pada masa itu kemudian panglimanya adalah Yazid bin Mazid asy-Syaibani. Wa ma'ahu Harun ar-Rasyid bin Mahdi. Pada ekspedisi ini, anaknya Mahdi, yaitu Harun ar-Rasyid yang kelak nanti jadi khalifah, dia ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Wa najahal jaisul mujahid fi fathil katsir minal qila wal husun. Ekspedisi ini kemudian ternyata sukses untuk membuka, untuk menaklukkan banyak benteng dan banyak kastil ya di sekitar sana. Kama arghamar Roma ala daf'il jizyah, sebagaimana kemudian karena kemenangan yang diraih, kemenangan yang dicapai, mereka kemudian berhasil memaksa Romawi untuk membayar jizyah. Di mana jizyah ini adalah pungutan yang dibebankan kepada orang kafir yang tunduk kepada Islam ya. Mereka nggak mau masuk Islam ya bayar jizyah ya. Kemudian wa ala bina'i masjid dakhilil Madinah, dan kemudian memaksa untuk diperbolehkannya dibangun masjid di dalam kota pada masa itu. Wa alla yamna'al muslimuna min dukhuliha wal khuruji minha bi hurriyah. Begitu juga kemudian salah satu isi perjanjian antara umat Islam dengan Romawi pada masa itu adalah bahwa umat Islam boleh keluar masuk dengan bebas di kota Konstantinopel ya. Barangkali termasuk juga berdagang pada masa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian mereka dengan jihad. Tetapi sekali lagi tidak sampai pengepungan, insya Allah. Karena sepanjang yang kita ketahui, sependek yang kita ketahui, bahwa pengepungan itu hanya terjadi pada masa Daulah Umayyah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa Khalifah Muawiyah sekali, nanti pada masa Walid bin Abdul Malik, lanjut masanya Sulaiman, lalu kemudian awal masanya Umar bin Abdul Aziz itu sekali insya Allah. Jadi 3 kali saja pengepungan. Baik. Kemudian mu'alif menyebutkan kebijakan yang kelima, muwasalatu bina'il hadaratil islamiyah wa da'mil ulama wal bida' wa da'mil ilmi wal ulama wa ihtiramihim. Jadi kebijakan kelima yang dilaksanakan oleh Mahdi adalah melanjutkan pembangunan peradaban Islam. Melanjutkan pembangunan peradaban Islam dan mendukung ilmu, mendukung ulama dan juga menghormati ulama. Sehingga pada masanya ilmu berkembang. Banyak para ulama yang hidup pada masa dia. Imam Malik hidup pada masa dia dan juga imam-imam murid-muridnya ya banyak nanti. Ini yang kelima. Yang keenam,
Harisul Mahdi rahimahullah ala istimrari nahjihi fi himayatid din wa dzawdi anhu wal qadha'i 'alal harijina 'alaihi. Mahdi berupaya untuk konsisten dalam melindungi agama dan juga kemudian untuk zaud anhu, untuk kemudian membela agama dan juga kemudian untuk mengalahkan orang-orang yang murtad dari agama. Sebagaimana tadi contohnya orang-orang zindik juga ya. Salah satu contohnya seperti itu. Yatamatsalu lana dzalika fi wasiyyati li ibnihi wa wali ahdi min ba'dihi bitatabbu'iz zanadiqah. Al-Mahdi kita tahu sudah berjasa besar ya dalam kemudian membasmi orang-orang zindik, mengalahkan orang-orang zindik dan juga menekan keberadaan orang-orang zindik sehingga mereka tidak berani muncul. Hal ini diinginkan, hal ini kemudian menjadikan Mahdi juga berkeinginan bahwa nanti penggantinya itu juga memiliki kebijakan yang sama ya. Jadi dia ingin agar kebijakan ini terus diambil ya. Terus diambil. Dan ini penting ya untuk menjaga agama ya. Karena itu dia berwasiat kepada putra mahkotanya untuk mengejar orang-orang zindik, untuk memburu orang-orang zindik. Wal qadha' wa 'alaihim, dan juga untuk kemudian mengalahkan orang-orang zindik. Wa qad qama al-hadi bidzalika wa qadha 'ala katsirin minhum. Dan walillahil hamd, nanti kita tahu setelah Al-Mahdi meninggal, penguasa setelahnya sebelum Harun ar-Rasyid itu ada Al-Hadi. Namun Al-Hadi ini kekuasaannya hanya sekitar 1 tahun lebih ya, tidak begitu panjang. Dan Al-Hadi tetapi pada masa kekuasaannya dia menjalankan wasiat ayahnya yaitu Al-Mahdi untuk mengejar orang-orang zindik. Sehingga mereka punya peran untuk kemudian menjaga agama ini dan itu harus kemudian disyukuri. Hal ini berarti kemudian menjadi teladan ya bagi pemimpin-pemimpin pada masa sekarang untuk menjaga akidah umat. Dan kemudian harus memiliki kewibawaan agar orang-orang yang ingin berani macam-macam dengan agama ini, mencela agama, melecehkan agama dan lain sebagainya, agar mereka kemudian ditekan ya. Gimana caranya agar mereka kemudian tidak berani lagi bersuara. Sehingga apa yang dilakukan oleh Al-Mahdi ini, apa yang dilakukan oleh Al-Hadi juga setelahnya Al-Mahdi, itu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Allah alam. Kemudian terakhir tentang Al-Mahdi, kita akan membahas tentang wafatu. Qala mu'allif, tufiyal Mahdi sanah mi'ah tis'a wa sittin. Mahdi itu wafatnya tahun 169. Lisab'i layalin bakin min syahrillahil muharram. Wafatnya itu pada 7 hari terakhir bulan Muharram tahun 169. Pada buku yang lain disebutkan wafatnya itu tanggal 23 Muharram. Wafatnya tanggal 23 Muharram tahun 169 Hijriah. Bisa babi haditsin waqa'alahu. Karena musibah, karena kecelakaan yang menimpa dia. Jadi dalam satu riwayat disebutkan Mahmud Syakir ya dalam Tarikh Al-Islami. Ahmad Syakir menyebutkan bahwa pada waktu itu dia berburu di suatu hutan. Lalu kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Kudanya yang ditunggangi Al-Mahdi ini kemudian menabrak salah satu rumah atau mungkin gubuk yang ada di hutan tersebut. Ketika kemudian kuda itu nabrak bangunan tersebut, maka kemudian pondasinya runtuh. Ketika pondasinya runtuh, maka bagian atap atau bagian genteng itu jatuh. Ketika jatuh, otomatis menimpa Al-Mahdi dan dia mati seketika karena hal tersebut. Salah satu riwayat menyebutkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa kana qad ahida bil khilafati min ba'dihi li ibnihi Al-Hadi. Al-Mahdi kemudian telah menunjuk putra mahkota, menunjuk orang yang akan menggantikan dia sebagai khalifah sepeninggal dia, itu adalah putranya sendiri yaitu Al-Hadi. Al-Hadi ya. Jadi Al-Hadi yang diserahi untuk menjabat sebagai khalifah setelah ayahnya Al-Mahdi. Wa min ba'dihi li Harun ar-Rasyid. Setelahnya nanti baru yang jadi khalifah adalah Harun ar-Rasyid. Jadi putra mahkotanya ada 2. Pertama Al-Hadi dulu, baru kemudian Harun ar-Rasyid. Tapi nanti kita tahu qadarullah Al-Hadi itu masanya singkat ya. Masanya singkat sekali, hanya 1 tahun lebih. Kemudian mu'alif menutup pembicaraan ini, rahimahullahu al-Mahdi. Semoga Allah merahmati Al-Mahdi.
Faqad kana ahdu izzatin wa istiqrarin wa rakha'in lil ummatil islamiyah. Maka masanya Al-Mahdi itu adalah masa izzah, masa kejayaan. Karena Islam jaya. Islam jaya. Islam dibela. Islam kemudian tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Wa istiqrarin, dan juga masanya Al-Mahdi adalah masa ketentraman, masa kestabilan. Taib. Wa rakha'in, dan juga masa yang sejahtera. Masanya Mahdi itu masa yang sejahtera. Lil ummatil islamiyah, bagi umat Islam. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Mahdi dan merahmati kaum muslimin yang sebelum kita dan mengampuni dosa mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.